Nah, ayo. Sudah. Tuh. Sudah diangkat itu, Red. Mulai Bu ya. Kalau udah direkod dimulai. Sudah, Pak. Ya. Silakan. Mulai Bu ya, Pak. Mulai ya. Ya. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan kuliah daring dengan keadaan sehat walafiat. Salawat. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas. Marilah kita selalu salatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah yang terhormat kepada Bapak Yotama MPD dan Ibu Silvi Arianti MPD selaku pengampu mata kuliah telaah kurikulum. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan materi silabus perkuliahan dan KTSP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sahaman. Saya sebagai moderator dan dibantu dengan teman saya ada Redi Rias, Anelia, dan Anjas. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Redi Rias. Kepada Saudara Redi Rias, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanya dulu, Ki, ini nyambungnya di KW silabusnya? Yang PPT-nya? Aku. Ini di Lucy. Oh, di Lucy, oke. Lucy. Oke ya, mulai materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang silabus. Di sini ada pengertian dari Bapak Salim. Pengertian silabus menurut Bapak Salim tahun 1987. Sementara pengertian silabus menurut beliau adalah menjelaskan bahwa silabus adalah garis besar, ringkasan, abstrak, atau poin utama dari isi atau materi pembelajaran. Dan yang kedua dari Yulaiwati menjelaskan pengertian silabus bahwa pengertian silabus adalah perangkat rencana dan pelaksanaan pengaturan pembelajaran dan penelitian yang dibuat untuk sistem yang mengandung semua komponen memiliki hubungan dengan tujuan menguasai kompetensi dasar. Nah, yang selanjutnya adalah isi-isi silabus sebagai berikut. Yang pertama itu identitas mata pelajaran. Yang kedua itu identitas sekolah dan termasuk identitas pada umumnya seperti nama-nama mata pelajaran. Yang ketiga kompetensi inti dan ada kompetensi dasar. Yang selanjutnya itu tema. Temanya ini tentang silabus SD atau MI atau SLDB atau paket A dan lain-lain. Nah, berikutnya itu akan diisi oleh materi pokoknya. Materi pokoknya itu membuat seperti isi-isinya membuat fakta, konsep, ada prinsip, ada prosedur dan relevan. Semua ditulis dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya ada pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi. Yang ini dijelaskan oleh dosen yang materi ini sudah tertera di silabus. Yang selanjutnya ada penilaian dalam menentukan pencapaian hasil belajar. Yang selanjutnya alokasi waktunya ditulis berapa jam per mata pelajaran. Yang selanjutnya ada sumber belajar
yang bisa berupa buku, media cetak, atau elektronik. Yang selanjutnya itu ada manfaat silabus. Di sini bisa kita ketahui manfaatnya sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran yang lebih lanjut dan sebagai awal dari perencanaan pembelajaran, dasar pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan dapat mengembangkan penelitian siswa. Dan selain sebagainya, silabus dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pembelajaran seperti kegiatan belajar secara individual maupun kelompok dan secara klasikal. Dan di sini ada manfaat silabus selain yang di atas tersebut. Itu yang pertama itu perencanaan dan pengelolaan kegiatan pembelajaran serta pengembangan penilaian. Boleh lanjut yang lain nggak, Ki? Ini nak. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Redi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anelia. Kepada Anelia dipersilakan. Baiklah, saya akan menyambung penjelasan dari teman kita tadi, yaitu langkah pengembangan silabus, yaitu mengkaji standar kompetensi dan dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam standar isi, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran dalam menunjang pencapaian kompetensi dasar, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar dalam rangka pencapaian kompetensi dasar, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar yang digunakan untuk menyusun alat penilaian, menentukan jenis penilaian berdasarkan indikator dan penilaian dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Selanjutnya, menentukan sumber belajar berdasarkan SK dan KD, serta materi pokok atau pembelajaran dalam mencapai indikator kompetensi. Landasan pengembangan silabus. Yang pertama itu ilmiah dalam keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadikan muatan silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh keilmuan. Yang kedua yaitu relevan dalam mencakup ke dalam serta tingkat kesukaran dan urutan penyajian sesuai. Yang pertama, tingkat perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis berdasarkan komponen silabus yang saling berhubungan dalam mencapai kompetensi. 4. Kompetensi dengan hubungan. Yang pertama itu kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu aktual dan kontekstual dalam yang pertama, materi pokok, cakupan indikator, pengalaman belajar, sumber belajar, sistem penilaian, teknologi dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. Yang keenam itu fleksibel untuk keseluruhan komponen silabus dalam mengakomodasi. Yang pertama, keragaman peserta didik. Kedua, pendidik serta yang ketiga dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan esensi mata pelajaran. Baiklah, terima kasih atas Anelia atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita Anjas. Pada Anjas, dipersilakan.
Anjas, Anjasnya ada. Pas aku tadi belum hadir dia. Anjas ada ya? Untuk host, kawan-kawan yang mau masuk tolong di-admit ya. Anjas, Anjas belum masuk grup Ki. belum masuk ya? Belum masuk. Boleh ini saudara Redi dibaca lagi materinya? Baiklah, saya lanjutkan materi selanjutnya. Nah, ini Anjas masuk nih. Oke, selagi nunggu Anjas, saya jelaskan sedikit pengertian KTSP. Di sini ada berbagai komponen materinya. Pertama itu pengertian KTSP, penyebab adanya KTSP, kelebihan dan kekurangan komponen KTSP, aspek yang ditonjolkan, perbedaan KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama akan saya jelaskan pengertian KTSP. Pengertian KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua itu penyebab adanya KTSP itu karena terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Sebelumnya versi 2002 dan 2004. Bahwa sekolah diberi wewenang penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar kalender pendidikan hingga pada pengembangan silabusnya, dan sedangkan KBK guru tidak diberikan wewenang penuh untuk menyusun rencana pendidikannya. Oleh karena itu, mencuah KTSP ini. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan KTSP itu bisa kita lihat. Yang pertama itu kelebihannya memberikan orientasi kebebasan pada sekolah untuk berkreasi sehingga adanya otonomi sekolah. Yang kedua itu tenaga kependidikan terdorong untuk berinovasi. Yang ketiga, sekolah leluasa untuk membentuk siswa sesuai dengan potensi daerahnya. Yang keempat itu memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya di luar sekolah. Dan yang selanjutnya itu kekurangan KTSP itu yang pertama penilaian lebih menekankan pada bukan proses. Di sini ada perbedaan KTSP dan kurikulum 2013. Perbedaan KTSP itu yang pertama itu bisa dilihat pada peraturan nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Dan nomor 2 lebih menekankan pada aspek kognitif atau pengetahuan. Yang ketiga, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak. Yang keempat, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang kelima, penilaiannya juga lebih dominan pada aspek pengetahuan. Yang keenam itu, bimbingan konseling hanya mampu menyelesaikan masalah siswa. Nah, kalau yang kurikulum 2013 bisa dilihat pada standar kompetensi kelulusan yang ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang dibentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Yang kedua, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill, hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga itu jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit. Yang keempat, jenjang pendidikan dari SD, SMA, atau SMK menggunakan pendekatan saintifik. Yang kelima, menggunakan penilaian yang otentik yang mengukur kognitif dan afekti serta psikomotorik berdasarkan proses dan hasil. Yang nomor 6 itu bimbingan konseling lebih menekankan dan mengembangkan kompetensi siswa.
Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Anjas. Baiklah, terima kasih kepada saudara ini ready. Boleh dilanjutkan oleh saudara Anjas. Pada saudara Anjas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya melanjutkan aspek yang dikronologikan KTSP. Strateginya pertama itu KTSP bersifat deterministik, artinya segala catatan aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam KTSP sebagai tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak daerah atau sekolahnya. Next. Komponen KTSP tujuannya meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah, melakukan dasar kecerdasan, pengaturan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri. Materinya sumber belajar hanya guru, tetapi juga sumber lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Strateginya pendekatan dan mode yang bersifat bervariasi, populasi, penilaian, menekankan pada proses dalam hasil belajar dalam upaya pengusahaan atau pencapaian suatu kompetensi. Selesai. Terima kasih atas pemaparannya, saudara Anjas. Bu, izin Bu nanya Bu, ini langsung tanya jawab atau kayak mana Bu? Kelas Palembang sudah masuk? Sudah Bu, beberapa sudah masuk. Sudah. Oke. Di kelompok 1 Anjas ya nggak masuk ya? Sudah Bu, Anjas ini barusan jelasin terakhir ini. Ada Bu. Anjas Bu, baru masuk Bu. Oke. Tadi yang saya Anjas punya presentasi Bu. Oke. Boleh kalau mau tanya kelompok 3 ya. Jadi nanti kelompok 3 ada 3 pertanyaan maksud Ibu. Silakan. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2. Kelas Palembang boleh bertanya ya dengan kelas Indralaya. Terima kasih. Kongsi. Baiklah, kawan-kawan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh sebutkan nama dan NIM. Dan serta sebutkan kelompok berapa. Silakan. Notulen Nyoki suruh siap nulis. Catat, Ed. Aku tidak bawa pena. Balik. Galonnya catat Ki. Galau kelompok catat. Saya Rizky ingin bertanya. Ya. Nama Nimal. Nama Baik, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Almaragi dari kelompok 8 kelas Indralaya. Izin bertanya, dari teman-teman yang menjelaskan tadi, dapat saya mengetahui adanya kelebihan dan kekurangan dalam kurikulum KTSP dan kurikulum 13. Tetapi menurut saya, kurikulum 13 ini datangnya secara mendadak. Maksudnya itu perubahan KTSP ke kurikulum 13 tidak melakukan evaluasi secara seluruhan. Artinya kurikulum 13 ini secara mendadak datangnya tanpa menyiapkan evaluasi lebih dalam secara komprehensif. Pertanyaan saya, dari perubahan ini yang menitik beratkan adalah siswanya. Bagaimana siswanya yang awalnya berpindah dari KTSP ke K13 menyesuaikannya? Apakah dia menerimanya sesuai dengan kurikulum itu? Apakah dia mengikuti KTSP lama atau yang baru? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya.
sangat bagus. Mungkin pertanyaan kami simpan dulu. Apakah ada teman-teman yang lain ingin bertanya? Saya Dipersilakan. Gus Tommy. Ya, boleh Gus. Perkenalkan, nama saya Gus Tommy, NIM 06061181820772. Saya ingin bertanya kepada penyaji yang telah memaparkan penjelasan tentang silabus dan KSTP. Saya ingin bertanya bagaimana seorang guru step pertama untuk menyusun silabus dan KTSP, terlebih dari terjadinya perubahan dari tahun ke tahun. Apakah bagaimana seorang guru itu mengubah ataupun yang saya bilang pertama tadi. Terima kasih. Maaf Gus, izin Gus. Ini mengubah apa Gus tadi Gus? Kan terjadi perubahan kan silabus dan KTSP. Nah, bagaimana cara pengubahan itu, maksudnya cara menyusunnya gitu kan. Intinya penyusunan silabus dan KTSP. Cara-caranya. Ini materi. Baiklah. Dapat dimengerti Gus. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan. Gus. Saya Ki. Kan nama, NIM dan kelompok. Ya, dari kelompok 3. Ya, siapa tadi? Siapa tadi yang ingin bertanya? Ika. Ya. Maharani Sanjaya Oh, Ki. Marani. Oh iya. Nah, ya kan. Nama, NIM sama kelompok kan ya? No, enggak tahu kelompok apa. Agak baik kelompoknya. Rani muka kau binai. Ikran, kawan Ikran. Lajukan. Saya Maharani Sanjaya, NIM 0606. Sini saya ingin bertanya, apakah menurut kelompok kalian kurikulum KTSP sudah berperan penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia? Jika iya, kenapa kurikulum KTSP malah diganti menjadi kurikulum 13 saat ini? Makasih. Oh. Ya, terima kasih An atas pertanyaannya, sangat baik. Baiklah, sudah cukup pertanyaan 3. Bu, izin nanya Bu, ini mau lanjutkan kelas Palembang dulu atau langsung dijawab Bu? Langsung dijawab aja. Langsung aja dijawab. Langsung dijawab ya. Ya Bu, siap Bu. Baiklah, yang maju kelompok hari ini, kelompok 1, teman-teman yang ready, Anel sama Anjas. Kalau ada yang sudah bisa jawab, tolong dijawab. HP kan kalau kita pakai. Izin Ki. Izin mau jawab. Ya boleh. Aduh malu aku. Ini pendapat Redi Dewek ya. Mau menjawab pertanyaan dari Maharani Sanjaya dari kelompok mana kan tadi Ran? Oh, Red. Gelu Red. Bentar Red. Pertanyaannya gini kan Ran, apakah KTSP sudah berperan penting untuk pendidikan Indonesia? Dan misalnya kalau iya sudah berperan penting dan kenapa diubah
sistem pendidikannya kan. Halo, Oh, bener enggak pertanyaannya? iya. Nah, menurut saya karena kita juga butuh memodernisasi sistem kurikulum kita. Contoh saja misal ada sistem di HP yang sudah lama, kalau misalnya kita tidak memperbarui sistem di HP kita juga akan ketinggalan zaman. Nah, jadi menurut saya kalau Indonesia itu mengubah sistem KTSP ke K13 atau yang selanjutnya itu cukup penting bagi saya karena kita bisa memodernisasi kurikulum kita. Itu saja. Ya, Gimana buat Rani? terima kasih pada Saudara Reddy. Apakah teman-teman sekalian ada yang mau nambahkan atau sudah cukup? Ada ingin menambahkan sedikit? Ya, Baik, Al. Boleh, boleh. Boleh dipersilakan. Ada Al. Baik, untuk mengkoreksi kata-kata sedikit dari teman kita Reddy, KTSP bukan diganti tapi diperbarui. Nah, kata-kata Ya, itu maaf, diperbarui bukan diubah. Jadi maksudnya itu KTSP diperbarui lebih baik lagi ke depannya menuju kurikulum 13 karena menurut Al kurikulum 13 lebih menekankan kepada 3 sikap. Yang pertama afektif, psikomotor, dan konektif. Nah, jadi untuk kurikulum 13 ini untuk memperbaiki kebaikan yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, mantap, Al. Cak, itu juga sih maksud aku, Al. Oke, Baiklah, terima kasih atas tambahan dari Saudara Al-Maragi. Apakah teman-teman ada tambahan atau yang ingin menyanggah? Dipersilakan. Pas ingin menambahkan sedikit, bukan menambahkan sih. Hanya ingin Mengkoreksi. Siapa nama? Sinta. Nama saya Koir dari kelompok 7. Alasan mengapa kurikulum KTSP itu berubah atau diganti dengan kurikulum K13 itu dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang harus berubah agar peserta didik bersaing di masa depan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mantap. Boleh. Baiklah, mungkin baik sekali jawaban dari tambahan dari Saudari Sinta. Teman-teman ada yang ingin tambahkan lagi atau sudah cukup? Izin dari ingin menambahkan. Ini kepada Saudari Rani gimana? Udah paham atau masih kurang? itu tadi Saudara Habel mau menambahkan. Mungkin didengarkan dulu. Oh, boleh. Habel? Boleh Habel, dipersilakan. Nama saya Habel, dari kelompok 11. Ingin menambahkan sedikit. Menurut saya, kenapa alasan KTSP diganti menjadi K13? Alasan saya itu karena mungkin